Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Agung dan tim ASDOS lainnya. Baik, saya Ayu Putri Dewi Fitriani ingin sharing kepada teman-teman sekalian terkait appraisal modul in ODU 16. Oke, langsung aja. Jadi di skenario awal ini kita akan mempraktikkan penggunaan modul appraisal dan nanti kita juga akan membuat survei yang dimana akan membantu dalam pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan. Nah, nanti kita tuh berperan sebagai Hana as a manager HR yang bertanggung jawab untuk menyusun form appraisal, menetapkan kriteria penilaian, mengelola hasil penilaian untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan pemahaman yang baik, kita juga diharapkan bisa melihat pentingnya penilaian kinerja sebagai fondasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Oke, langsung aja nanti mungkin aku taruh link artikelnya di description video YouTube ini. Jadi awal pertama kali kita tuh nyiapin environment dulu yang dimana kita pasti nyiapin Docker container untuk folder Udo, lalu kita run di localhost di website masing-masing. Nah, ini sama seperti artikel aku sebelumnya, teman-teman bisa cek dan aku di sini duplicate dari database di artikel sebelumnya. Nah, di sini aku udah duplicate, and then perlu login sebagai administrator untuk memastikan telah mengaktifkan modul appraisal dengan lakukan pencarian dengan keywords appraisal pada modul apps. Jadi teman-teman langsung aja cari appraisal ini. Kalau misalkan udah terinstall, oke, lanjut. Kita perlu make sure juga untuk melakukan aktivasi modul surveys yang akan berkaitan dengan skenario yang ada. Nah, kita bakal mengaktifkan kita bakal login sebagai administrator untuk memastikan kita tuh udah mengaktifkan modul survei dengan lakukan keyword surveys. Jadi sekarang kita cari keywordsnya survei. Kalau udah terinstall berarti udah bisa lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi outgoing mail servers. Nah, OMS. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu nih OMS yang berguna untuk mengirimkan email dari sistem Odoo ke penerimanya. Nah, pertama kita aktifkan dulu developer mode-nya. Jadi bisa dilihat di sini. Sebentar, aku coba login dulu sebagai admin. Nah, di sini kalau mau mengaktifkan modul developer tools-nya, itu teman-teman bisa buka sebagai admin, lalu pergi ke settings. Nah, di sini ke navigation-nya itu ke settings. Nah, terus kita akan lihat. Nah, di sini ini ada banyak menu, langsung aja ke bawah. Nah, di sini ada developer tools, langsung aja activate the developer mode-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mengirim, oke, kita mulai masuk untuk step-step yang terpenting. Jadi yang pertama itu kita login sebagai administrator untuk ngasih akses nih ke administrator, ke manager jadi memberikan akses administration ke manager dari user yang kita punya dengan buka halaman settings. Nah, ini di sini teman-teman bisa buka halaman setting, lalu ke user, lalu ke Sinta. Nah, jadi Sinta ini adalah sebagai manager sales-nya gitu. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, jadi di sini kita ubah aja administration-nya itu untuk si Sinta ini sebagai settings. Jadi biar nanti si Sinta itu tuh bisa buka apps settings gitu. Nah, terus di sini udah ya, udah dijadiin administrator. Oke, selanjutnya adalah kita login sebagai si manager si Sinta itu. Terus kita buka buka ke settings. Nah, ini kalau tadi udah dikasih akses berarti si Sinta tuh bisa buka app setting. Tapi kalau nggak dikasih akses dia nggak bisa buka. Oke, pas udah buka settings, pergi ke technical, lalu pergi ke outgoing mail servers. Selanjutnya klik tombol new untuk nambahin email yang akan dihubungkan. Terus nanti teman-teman bisa isi sesuai field yang dibutuhkan. Nah, di sini kita isi seperti ini, diikuti saja.
Nah, ini passwordnya, username-nya itu email asli teman-teman, atau kalau mau buat baru juga boleh. Nah, terus passwordnya coba aku kosongin dulu. Nah, ketika aku klik test connection, itu tuh akan muncul error. Kenapa? Karena di sini kita belum mendaftarkan Odoo ini ke Gmail kita yang didaftarkan di sini. Jadi, caranya adalah teman-teman bisa mengunjungi link berikut. Nah, terus habis itu nanti muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa memasukkan nama Odoo di sini. Nah, baru nanti diklik buat. Nah, nanti akan muncul sandi aplikasinya seperti ini yang udah ke-generate otomatis dari si Google akunnya. Nah, ini akan kita masukkan ke sebagai password di sini. And then kita klik test connection, nah nanti berhasil deh successful gitu. Oke, lanjut modul appraisal. Nah, jadi kita sebagai administrator nih, kita bakal login sebagai administrator, baru kita buka modul settings, terus kita klik manager users, habis itu buka ke halaman Sinta gitu. Nah, terus ubah email si Sintanya itu jadi email pribadi yang digunakan gitu ya. Habis itu kita buka halaman Hana ke manager HR. Habis itu kita ubah field administration-nya itu menjadi settings. Terus field survey-nya menjadi administrator dan field appraisal menjadi manager. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa lihat di sini sudah diubah. Oke, uh, field survey-nya jadi administrator, terus appraisalnya jadi manager. Nanti teman-teman bisa cari aja di sini. Administratornya jadi settings. Oke, sekarang kita login lagi sebagai anak manager HR, terus buka modul surveys. Nah, ketika mau buka modul surveys, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini adalah hasil pembuatan survei pada artikel sebelumnya. Nah, nanti langsung aja klik new, terus diisi sesuai preferensi masing-masing. Nah, di sini aku mengisinya seperti ini. Untuk menu yang options aku isi seperti ini. Untuk yang end message aku isi seperti ini. Nah, oke, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik add a question. Di bagian sini nanti tuh ada tulisan, sebentar, ada tulisan di sini. Nah, di sini ada add a question seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik aja, terus habis itu muncul deh nanti tampilan seperti ini. Nah, nanti isi questionnya apa, terus nanti answernya apa, terus adakah option misalkan pertanyaan ini tuh wajib isi kayak gitu. Habis itu di save, habis itu ini tampilan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah berhasil yang tadi kita udah buat, yang tadi aku udah masukin. Oke, sekarang kita buka modul appraisal lagi, terus klik new. Nah, di sini kita masih login sebagai Hana ya. Habis itu um, kita isi field employee di bagian atasnya itu sebagai Sabila. Jadi Sabila itu adalah salesnya. Kalau Sinta tadi itu manager salesnya. Terus nanti kita kasih appraisal deadline-nya kapan. Terus ini isi aja sesuai preferensi teman-teman. Nah, di sini manajernya Sinta. Terus ini di checklist, ini diisi. Checklist diisi. Terus ini college tuh teman rekannya. Ini isi, habis itu di sini aku isi sebagai Santi, di mana Santi ini adalah teman Sabila sama sesama staff gitu misalkan. Nah, habis itu klik start appraisal dan send forms-nya. Dan perlu cek email. Nanti tuh akan ada email masuk gitu. Tapi bisa juga dilakukan secara manual menuju modul survei. Habis itu buka modul appraisal form Sabila, baru klik share survei dan isi ketentuannya. Oke, lanjut. Di sini ini adalah contoh email yang masuk di aku. Nah, ini udah. Terus ketika kita buka linknya, nanti akan muncul seperti ini dan kita diminta untuk mengisi surveinya. Oke, nah ini contoh pengisian surveinya dan ini contoh tampilan hasil surveinya. Dan ini contoh tampilan ketika udah selesai submit pas di sini. Gitu, teman-teman. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Kita akan lanjut sebagai administrator. Nah, kita perlu mastiin nih bahwa si user yaitu tadi Sabila dan college-nya itu Santi udah punya akses seperti ini. Jadi kita menuju lagi ke app settings, habis itu ke users, habis itu ke Sabila. Nah, di sini surface-nya ganti jadi user,
pokoknya sesuaiin aja sama ini. Oke, ini udah aku ganti ya di sini, udah aku ganti. Oke, si Santi juga jangan lupa. Jadi Sabila sama temennya Santi itu diubah semua gitu. Tapi untuk ya untuk itu dua itu dulu. Oke, sekarang kita pakai metode multi user, multi browser, gimana kita akan login nih sebagai Sabila dan Santi. Nah, terus pas kita buka modul appraisal, nanti akan muncul seperti ini gitu. Ini yang perlu dilakukan gitu. Terus di sini juga ini tampilannya Sabila. Nah, habis itu kita bisa klik appraisal form dari POV Sabila. Habis itu kita klik. Nah, yang di sini ini adalah kurang lebih tampilannya. Nah, lalu sama seperti yang sebelumnya, kita juga perlu isi pertanyaan dari appraisal form lagi. Si Sabila tuh perlu ngisi, habis itu ya udah submit. Tuh, nah ini misalkan um, tampilannya. Nanti kalau udah selesai, muncul dari tampilan seperti ini. Oke, lanjut. Sebagai sekarang sebagai Hana as a manager HR, kita tuh perlu buka modul appraisal, terus kita buka appraisalnya Sabila, lalu kita uh, bisa ngedrag jadi done untuk menyelesaikan appraisalnya Sabila. Terus statusnya jadi done. Nah, ini kalau dibuka statusnya jadi done. Oke, terus nanti klik answers pada oke. Sekarang masih di modul appraisal ya. Terus nanti teman-teman bisa klik answers. Nah, nanti akan muncul seperti ini yang udah dibuat nih. Gitu. Nah, terus kita sebagai ya, itu kan tadi login sebagai Hana. Nah, sekarang kita login lagi nih sebagai administrator. Nah, ini perlu kita perlu membalikan nih user Sinta ini emailnya jadi email default sebelumnya karena tadi kan emailnya aku ganti pakai email aku sendiri gitu. Oke, gitu aja deh teman-teman. Nah, mungkin aku sharing lagi terkait import master data. Jadi, teman-teman juga bisa nih masukin pertanyaan-pertanyaan survei secara otomatis ke ke melalui proses berikut. Jadi, awalnya itu kita bisa buka modul survei, lalu klik favorit di sini, terus import records, habis itu klik upload file. Terus itu ketika udah klik upload file, klik tes untuk validasi data, habis itu ini tampilan master data yang telah diimport gitu. Terus teman-teman bisa cek ya artikel aku. Nah, ini kalau teman-teman mau baca terkait uh, pertanyaannya, misalkan dalam modul appraisal audio 16, selain aspek manajemen dan teknikal tuh ada dua aspek lain yang dapat jadi kriteria penilaian, yaitu behavioral dan personal development. Nah, ini bisa teman-teman baca lebih lanjut. Terus ada juga nih pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nah ini ya, pokoknya teman-teman bisa langsung cek aja sih di artikel Medium aku. Jadi ada pertanyaan yang menarik gitu. Terus di sini juga uh, ada kemungkinan kombinasi dari perbedaan-perbedaan settings akses user buat modul survei dan appraisal. Nah, ini teman-teman bisa cek aja di sini. Jadi pada intinya adalah kalau modul survei yang dimana user versus manager itu pengguna dengan akses user itu cuma bisa berpartisipasi dalam survei. Sedangkan manager itu bisa membuat, mengolah, dan menganalisis. Manager juga punya akses yang lebih luas untuk kontrol dan analisis data. Nah, kalau modul appraisal, employee itu hanya bisa mengakses appraisal mereka sendiri. Sedangkan manajer dapat mengelola appraisal dari tim yang mereka kelola. Administrator memiliki kontrol penuh atas seluruh model appraisal dan bisa mengakses data seluruh perusahaan tanpa batasan. Begitu teman-teman. Jadi, nah ini ada pembatasan akses, bisa dibaca lebih lanjut, seperti apa. Mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Pak Agung dan teman-teman Asdos. Kalau Asdos apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi yang nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.